Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 171-175. Keluarga Qin. Ruang tamu besar. Tubuh Qin Zeng terbaring di dalam kamar. Seorang wanita muda di sebelahnya memegangi tubuh Qin Zeng dan menangis. "Zengerku, kamu mati dengan sangat menyedihkan." Qin Lai, kepala keluarga Qin, berdiri di sampingnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Bagaimana kabar Qiusan? Apakah kamu sudah bangun?" tanya Qin Lai menahan amarahnya. "Tuan, Qiusan terluka parah dan masih koma," jawab pengurus rumah tangga keluarga Qin. "Apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku? Mengapa Zenger mati dalam perjalanan pulang? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu?" Hah, teriak Qin Lai dengan keras. Dia memang geram sekarang. Putra kesayangannya ternyata sudah meninggal. Dan dia mati di depan hidungnya sendiri, dan sekarang dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Ini hanyalah tamparan di wajah keluarga Qin. "Tuan, kami tidak tahu situasinya. Kami baru saja menerima telepon aneh dan meminta kami untuk menjemput tuan muda tertua. Ketika kami pergi ke sana, kami melihat tubuh tuan muda tertua." Qiusan juga tidak sadarkan diri. "Nomor telepon untukku? Kami sudah memeriksanya, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Ingin melihatnya? Siapa yang berani melakukan ini? Kamu benar-benar berpikir keluarga Qin itu bodoh?" "Ya, kepala keluarga." Setelah pengurus rumah tangga menjawab, dia akan melakukannya ketika sebuah suara terdengar. "Tunggu sebentar. Aku melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan ke aula." "Ayah, kamu datang tepat waktu. Zenger terbunuh. Orang ini sangat berani sehingga dia berani menyentuh pewaris keluarga Qinku di Kyoto. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana keluarga Qin kita bisa mendapatkan pijakan di Kyoto di masa depan?" Qin Lai menahan kesedihannya, kata. "Tuan." Kepala pelayan juga berteriak. Orang yang datang tidak lain adalah kepala keluarga Qin generasi sebelumnya, kakek Qin Zeng dan ayah Qin Lai, Tuan Qin. "Butler, ayo kita singkirkan jenazah Zenger dulu." Diumumkan bahwa Zenger meninggal karena sakit mendadak. Tuan Qin berkata kepada pengurus rumah tangga. ah, "Tuan, ini." Pengurus rumah tangga tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. "Tidak, ayah, Zenger meninggal dengan sangat menyedihkan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia jelas dibunuh oleh seseorang. Kita harus menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam Zenger. Aku ingin menghancurkan keluarganya dan memberikan semuanya kepada Zenger. Dimakamkan bersamanya." Ibu Qin Zeng mengangkat kepalanya dan berteriak dengan wajah galak. Putra satu-satunya meninggal seperti ini, apa gunanya hidup untuknya? Sekarang dia hanya ingin membalaskan dendam Zenger dan membiarkan seluruh keluarga orang yang membunuhnya dikuburkan bersama Zenger. Qin Lai juga menjadi tenang saat ini. Tapi dia tidak begitu bersemangat seperti istrinya. Sebagai kepala keluarga Qin, dia masih memiliki kebijaksanaan. Sang ayah jelas mengetahui cerita di dalamnya dan tetap memilih untuk melakukan ini. Mungkinkah musuhnya sangat kuat dan keluarga Qin tidak mampu menyinggung perasaannya? Qin Lai mengingat dalam benaknya keluarga mana di Kyoto yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Qin. "Ayah, Qin Lai ingin menanyakan sesuatu, tapi dia diganggu oleh Tuan Qin." "Butler, lakukan apa yang saya katakan." Yang lain diam. Qin Lai, ikut saya. Setelah selesai berbicara, Tuan Qin berjalan menuju kamar di ruang tamu. Qin Lai mengikutinya masuk. Ibu Qin Zeng memegangi tubuh Qin Zeng dan menolak untuk melepaskannya, dan pengurus rumah tangga tidak tahu harus berbuat apa. "Saya hanya bisa berdiri di ruang tamu dan menunggu."
Setelah memasuki ruangan, Tuan Qin duduk di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang disinggung Zenger? Xiao Lai, biarkan saja. Selesaikan masalah ini dan jangan bertanya tentang hal lain. Tuan Qin berkata dengan lelah. Ayah, aku tidak mengerti. Zenger meninggal dengan tragis. Aku, kepala keluarga, bahkan tidak pantas mengetahui siapa musuh kita. Dan bagaimana keluarga Sangguan bisa menjelaskannya? Zenger adalah pewaris keluarga Qin kami, dan kami memiliki perjanjian dengan keluarga Sangguan. Bahkan untuk keluarga kaya raya itu, kami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bukankah Zenger masih memiliki hubungan baik dengan putra tertua Zhao keluarga? Selama kita bekerja sama, tidak ada yang bisa melewatinya. Qin Lai sedikit bersemangat, kata. Dia tidak bisa menerima cara ayahnya menghadapinya, dan dia bahkan tidak memberitahunya siapa musuhnya. Xiao Lai, ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui daripada diketahui. Pilih yang terbaik dari anak harammu dan bawa dia kembali untuk dilatih sebagai penerus keluarga Qin berikutnya, istri, dan dengan keluarga Sangguan, mereka hanya ingin menjadi pewaris keluarga Qin. Sedangkan untuk keluarga Zhao, mereka tidak berani mendapat masalah. Bagaimana mungkin? Bahkan keluarga Zhao pun tidak berani mendapat masalah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Qin Lai bertanya dengan tidak percaya. Keluarga Zhao adalah keluarga terkaya di Kyoto, dan juga termasuk di antara keluarga teratas di seluruh Tiongkok. Mereka bahkan tidak berani pergi ke sana, seberapa kuat pihak lain. Qin Lai tidak percaya, Qin Zheng benar-benar memprovokasi makhluk seperti itu. Jadi, meskipun Zenger meninggal dengan mengenaskan, jika seluruh keluarga Qin jatuh karena dia akan menjadi pendosa keluarga Qin setelah kematiannya, kata Tuan Qin. Ayah, aku masih ingin tahu siapa yang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tahu? Setidaknya beritahu aku siapa musuh potensial. Bahkan jika aku tidak bisa membalas dendam sekarang, akan selalu ada jadilah kesempatan di masa depan. Sial, jangan pernah memikirkan balas dendam. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sebagai kepala keluarga. Tapi aku tidak mau menerimanya. Putraku yang telah kubina selama bertahun-tahun telah terbunuh, dan aku, sebagai seorang ayah, bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Duduk di sofa dengan sedikit kesal. Tuan Qin memandang Qin Lai dan tahu bahwa jika dia tidak memberitahunya, dia mungkin akan terus menyelidiki. Dan kemudian seluruh keluarga Qin akan terlibat. Dia menghela nafas dan berkata, orang yang mengambil tindakan adalah jiwa Tiongkok, Falcon. Ketika Qin Lai mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Jiwa Tiongkok, ternyata itu adalah jiwa Tiongkok. Sebagai kepala keluarga Qin, keluarga kelas 1 di Kyoto, dia tentu tahu arti kata-kata ini. Jika lawannya adalah keluarga kaya raya di Kyoto, dia juga bisa bergabung dengan keluarga Sangguan dan keluarga Zhao untuk melawan lawannya. Tetapi jika pihak lain adalah Chinese Soul Falcon, tidak perlu memikirkannya, keluarga Sangguan dan keluarga Zhao tidak akan berpartisipasi. Bahkan jika mereka berpartisipasi, hanya akan ada satu hasil, yaitu dicabut. Di China, ada dua organisasi yang tidak boleh main-main, yaitu Falcon, Soul of China, dan Special Operations Group, Soul of China. Mereka tidak hanya mewakili suatu kekuatan, tetapi juga santo pelindung seluruh Tiongkok. Keluarga kaya raya saat ini akan mencoba yang terbaik untuk mengirim mereka ke Falcons dan tim operasi khusus segera setelah orang luar biasa muncul di keluarga. Selama Anda bisa masuk ke kedua organisasi ini, Anda bisa menambahkan lapisan pelindung ke keluarga. Bahkan jika mereka tidak ikut serta dalam perkelahian antar keluarga, selama masih ada orang di dalam keluarga, itu adalah pencegah, dan tidak ada yang akan menyinggung keluarga tersebut sampai mati.
Sayangnya keluarga Qin tidak pernah memiliki orang yang luar biasa seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Zenger bisa menyinggung orang-orang Falcon? Qinlai merosot di sofa dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan sekarang bukanlah bagaimana membalas dendam pada Qin Zheng, tetapi apakah seluruh keluarga akan terpengaruh kali ini. Tuan Qin sedikit tidak berdaya saat ini. Dia baru saja menerima telepon dari Direktur Kyoto. Qin Zheng pantas mati karena membunuh anggota Falcon. Katakan padanya bahwa keluarga Qin tidak boleh melakukan kesalahan, jika tidak mereka akan dicabut. Keesokan paginya, keluarga Feng Miao yang terdiri dari 3 orang datang ke rumah Zhao Yang. Dia juga menunjukkan kepada keluarga Zhao Yang informasi tentang Zhao Xuan yang telah mereka cari secara online. Pemandangan ini membuat keluarga Zhao Yang sangat gembira. Zhao Xuan sekarang bernilai puluhan miliar. Zhao Tiezu dan istrinya tidak dapat memahami konsep kekayaan puluhan miliar. Namun, Zhao Yang memberi mereka penjelasan berbeda. Zhao Xuan sekarang adalah orang terkaya di kota mereka, orang terkaya. Para pemimpin kota selalu bersikap sopan ketika melihat Zhao Xuan, karena dia dapat membawa investasi ke daerah setempat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Zhao Tizu dan istrinya, yang telah melakukan pekerjaan pertanian sepanjang hidup mereka, hampir pingsan. Ini Guangzhong Yaozu. Zhao yang akhirnya memastikan bahwa Zhao Xuan berada di kota ajaib melalui pencarian internet, dan bahkan menemukan lokasi spesifik Donglai Internasional. Sekelompok dari mereka bergegas ke kota. Ketika mereka tiba di kota, Zhao yang langsung mengusulkan untuk naik pesawat. Menurutnya, Zhao Xuan adalah orang penting sekarang dan keluarganya tidak dapat mempermalukannya. Kemudian dengan persetujuan semua orang, mereka terbang langsung ke kota ajaib dan tiba di depan gedung kantor internasional Donglai. Mertua, menurutku kamu harus meminta maaf kepada Sueng Xuan. Bagaimanapun, dia adalah putri kandungmu. Dia tidak bisa mengabaikanmu. Dia dilahirkan dan dibesarkan seperti ini, dan aku masih ingin meminta maaf padanya. Adakah yang bisa meminta maaf kepada anak-anaknya? Jika dia tidak memberi kita penjelasan hari ini, saya akan membuat masalah dengannya. Bukankah dia manajer umum? Saya ingin tahu apakah dia memiliki martabat untuk terus menjadi manajer umum, kata Zhao Tiezu dengan marah. Selama lebih dari sebulan, dia menahan api di dadanya. Zhao Xuan sedang bersenang-senang di luar. Kehidupan keluarga mereka di rumah sangat menyedihkan. Ayah, tenang. Jika ada yang ingin ayah katakan, bicaralah padaku. Saat ayah melihat adikku, ayah tidak bisa bicara seperti ini lagi. Jika dia pergi diam-diam seperti terakhir kali, di mana kita bisa menemukannya? Dia kaya sekarang dan bisa pergi kemana saja. Jika kita bisa hidup bahagia, bagaimana dengan kita? Haruskah kita kembali bertani? Zhao yang juga membujuk. Dia tidak ingin kembali bertani lagi. Hari-hari itu terlalu sulit. Kuncinya adalah apa yang bisa diperoleh dari bertani. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari bertani seumur hidup? Ya, orang tua, saat kamu melihat Xiao Xuan, bicaralah padanya. Dia tidak bisa mengabaikan kita. Bagaimanapun, dia adalah putrinya juga. Keduanya telah menikah selama beberapa dekade. Dan dia tahu betul sifat Zhao Tiezu. Dia terlalu chauvinistik dan sangat dipengaruhi oleh generasi yang lebih tua. Dia sedang menahan api di dalam hatinya sekarang. Akan sulit baginya untuk berbicara dengan putrinya dengan benar. Apalagi meminta maaf padanya. Dia adalah kepala keluarga, dan di antara sedikit orang di keluarga ini, tidak peduli dengan siapa mereka berbicara, mereka selalu memiliki nada merendahkan, kecuali putra mereka Zhao yang berani membantah perkataannya. Zhao Xuan dan ibunya tidak berani mempertanyakannya sama sekali. Zhao Tizu tidak berkata apa-apa lagi. Ayah Feng dan ibu Feng menghela nafas lega saat melihatnya.
Menurut sikap Zhao Tizu barusan, kali ini mungkin akan terjadi keruntuhan lagi, dan dia tidak akan kembali dalam keputusasaan saat itu, tanpa memperoleh manfaat apapun. Di bawah kepemimpinan Zhao Yang, beberapa orang memasuki gedung internasional Donglai dan tiba di meja depan. Ada 4 gadis jangkung dan cantik di meja depan Donglai International Group, berdiri di sana dengan setelan profesional hitam. "Siapa yang kamu cari?" Salah satu gadis bertanya dengan sopan. "Saya mencari putri saya," jawab Zhao Tiezu. "Saya mencari saudara perempuan saya," Zhao yang juga menjawab. "Maaf, apakah saudara perempuan Anda bekerja di sini? Sudahkah Anda memberitahu dia?" Nama saudara perempuan saya adalah Zhao Xuan, dan dia adalah manajer umum Anda. Saya saudara kandungnya. Nama saya Zhao Yang, dan ini adalah orang tuanya. Zhao Yang menunjuk ke arah Zhao Tizu dan Li Chunhua yang baru saja berbicara dan memperkenalkan. "Hah, apakah Anda keluarga Tuan Zhao?" tanya keempat gadis di meja depan dengan wajah terkejut. "Siapakah Zhao Xuan?" orang kedua di grup internasional Donglai. Para pemula di dunia investasi saat ini, konon kekayaan bersihnya sudah puluhan miliar. Keluarganya sebenarnya berpakaian seperti ini. Apakah ini dari pedesaan? Bagaimana ini mungkin? Anda bukan pembohong, kan? Namun, apa yang dikatakan pihak lain adalah masuk akal dan beralasan. Akan lebih baik untuk menelepon dan meminta Tuan Zhao untuk mengonfirmasi. Jika tidak maka akan sangat merepotkan. "Mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon Tuan Zhao sekarang," kata gadis di meja depan dan mulai menelepon. Halo, ini kantor manajer umum." "Halo, Sekretaris Su, ini meja depan." Beberapa tamu mencari Tuan Zhao dan mengatakan mereka adalah keluarga Tuan Zhao. Petik 2 tanda tanya. Biarkan mereka tunggu sebentar, saya akan bertanya pada Tuan Zhao, kata Susia. Zhao Xuan sedang mengerjakan sesuatu di kantor. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Ini masalah fondasi dan investasi. Dong dong dong. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu. "Masuk." Susia membuka pintu dan berkata, "Tuan Zhao. Ada beberapa tamu di meja depan yang mencari Anda, mengatakan mereka adalah anggota keluarga Anda." Xuan mengangkat kepalanya dan tertegun. Dia segera memikirkan Zhao Yang dan yang lainnya. Dia tahu bahwa begitu dia menjadi terkenal dan muncul di TV, mereka pasti akan menemukannya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. "Bawa mereka ke ruang konferensi dan tunggu aku." "Ya, Tuan Zhao." Setelah Susia selesai berbicara, dia meninggalkan kantor. Zhao Yang dan yang lainnya dibawa ke ruang konferensi oleh Susia, lalu dia membuatkan secangkir teh untuk mereka masing-masing dan berkata, "Silakan tunggu di sini, manajer umum kami akan segera datang." Petik 2. Hanya Zhao Yang dan yang lainnya yang menunggu di ruang konferensi. Namun, Zhao Xuan tidak masuk setelah menunggu. Beberapa orang sedikit cemas, tetapi mereka tidak berani berlarian. 10 menit kemudian, dia tidak datang. Setengah jam kemudian, dia tidak datang. 1 jam kemudian, masih belum sampai. Bang! Zhao Tizu tidak tahan lagi dan menamparkan meja konferensi. "Zhao Yang, pergi langsung ke kantor kakakmu untuk menemukannya. Kamu akan menjungkir balikan dia." "Ayah, mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin adikku sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Manajer umum punya banyak hal untuk dilakukan setiap hari. Lagi pula, aku tidak bisa menemukan di mana kantor kakakku. Gedungnya besar sekali, bagaimana kalau aku tersesat? Aku bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Menemui kita, dia jelas tidak ingin melihat kita. Tunggu. Sebentar lagi. Dia pasti akan datang, dia tidak bisa menahan kita di ruang konferensi ini." Pastor Feng juga berkata di sampingnya. 1,5 jam kemudian. 2 jam kemudian.
Pintu ruang konferensi akhirnya terbuka. Pintu ruang konferensi terbuka. Zhao Xuan masuk dengan tatapan serius. Kakak, Zhao Yang berteriak sambil tersenyum. Zhao Xuan mengabaikan Zhao Yang, tidak menyapa semua orang, dan langsung duduk di kursi utama. Zhao Tizu melihat bahwa Zhao Xuan begitu kasar dan mengabaikan mereka, dan sekarang dia bahkan tidak menyapa, dia juga tidak marah sama sekali. Dia sudah terbiasa mengajar Zhao Xuan sejak dia masih kecil, berpikir bahwa Zhao Xuan masih sama seperti sebelumnya dan akan takut setiap kali dia marah. Kamu gadis sialan, apakah sayap mukaku? Kamu meninggalkan kami di rumah untuk menderita, dan kamu tidak mengirim uang ke rumah, tetapi kamu menikmati berkah di sini. Apakah kamu gatal lagi? Sebagai ayah Zhao Xuan, dia percaya bahwa sejak dia melahirkan Zhao Xuan, dia memenuhi syarat untuk mengendalikan segala sesuatu tentangnya. Sekarang melihat Zhao Xuan menikmati kebahagiaan di sini sementara mereka harus menderita di rumah, mereka tentu saja merasa marah. Ku bilang, aku tidak akan memberimu 1 sen pun lagi. Aku sudah melunasi hutang yang kau berikan padaku untuk memiliki anak. Selama bertahun-tahun, aku enggan makan atau memakai pakaian. Aku telah memberikan semua uangku padamu. Apa hasilnya? Zhao Xuan berkata tanpa ekspresi. Zhao Tizu sangat marah sehingga dia gemetar karena marah atas kata-kata Zhao Xuan. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Zhao Xuan dan berkata, apakah kamu sudah melunasinya? Apakah kamu masih harus melunasinya? Kami melahirkanmu, dan jika kamu mau untuk membalasnya, kamu harus mengembalikan hidupmu kepada kami. Petik 2. Kuharap kamu tidak melahirkanku. Anak-anak orang lain disayangi oleh orang tuanya. Bagaimana denganku? Selain memintaku bekerja dan memukuli serta memarahiku, apalagi yang harus kulakukan? Lagi yang sudah kamu lakukan untukku. Aku seharusnya mencekikmu sampai mati ketika kamu lahir, kata Zhao Tiezu dengan wajah merah. Saya kira ketika Anda melahirkan saya dan melihat bahwa saya adalah seorang gadis, Anda pasti berpikir untuk mencekik saya sampai mati, tetapi Anda tidak memiliki keberanian. Adapun Anda ingin saya mengembalikan hidup saya. Maaf, tidak ada ketentuan hukum sekarang. Setelah melahirkan seorang anak, orang tua berhak mengambil nyawanya kembali. Sejak aku datang ke dunia ini, hidupku adalah milikku. Kamu anak pemberontak. Zhao Tizu sangat marah. Saya kehabisan napas dan hampir tidak bisa berdiri. Orang tua, selamat bersenang-senang, kata Li Chunhua sambil mendukung Zhao Tizu. Dia melirik Zhao Xuan, yang masih tenang. Berubah. Benar-benar berubah. Mereka tidak lagi mengenali satu sama lain. Ayah, kakak, tidak bisakah kamu berhenti berdebat dan terus berbicara? Saran Zhao Yang. Kemudian dia berkata kepada Zhao Xuan, kakak, ayah hanya punya banyak amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskan, jadi biarkan saja dia yang mengambilnya. Tahukah kamu kehidupan seperti apa yang kita jalani akhir-akhir ini? Kita hampir tidak mampu untuk membayarnya, makan. Setiap hari kamu masih harus bekerja keras. Lihat, tanganku dipenuhi kapalan. Uang untuk bepergian ke sini untuk mencarimu dibayar oleh orang tua Miao Miao. Titik. Berapa banyak uang yang Anda kirimkan kepada keluarga Anda untuk hidup hemat? Termasuk biaya sekolah Anda, minimal harus 100.000. Uang ini cukup bagi Anda untuk membeli 2 rumah di daerah ini. Titik. Kakak, tanda seru. Ini semua salahku. Tapi aku sudah berubah, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi, tapi aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Jika kamu ingin uang, kamu bisa mendapatkannya dengan tanganmu sendiri, biarlah. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi kembalilah ke tempat asalmu. Setelah Zhao Xuan berkata ini, dia bersiap untuk bangun. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Aku tidak berperasaan.
Saat kamu berjudi dengan biaya sekolah yang aku pinjam darimu kemana-mana, pernahkah kamu berpikir tentang aku dan adikmu yang lapar dan kedinginan? Aku makan 1 kali sehari nasi. Saya hanya berpikir Anda akan memiliki masa depan yang baik. Apa yang akan terjadi sebagai imbalannya? Petik 2. Aku. Zhao yang tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Dia memang sedikit brengsek di masa lalu. Dasar gadis sialan, sekarang kamu memiliki sayap yang kuat, kaya, dan menjadi bos besar. Apakah menurutmu kami telah mempermalukanmu dan ingin menyingkirkan kami? Biar ku beritahu, tidak mungkin. Kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami. Oke. Bukankah Anda memiliki ratusan juta sekarang? Jika Anda mengambil 100 juta, kami tidak akan pernah mendatangi Anda lagi. Jika tidak, kami akan membuat masalah di perusahaan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda, manajer umum, masih memiliki keberanian untuk terus menjadi manajer umum. Turunlah. Zhao Tizu menunjuk ke arah Zhao Xuan dan berteriak. Zhao Xuan berhenti menjawab. Dia tidak ingin mengatakannya lagi. Tidak ada gunanya membicarakannya lebih jauh. Orang-orang yang paling dekat dengannya tidak akan pernah menyadari betapa sulitnya dia berada di luar selama bertahun-tahun. Yang ingin dia lakukan hanyalah meminta uang. Dia tidak pernah menanyakan kabarnya. Tidak peduli berapa banyak dia membayar untuk keluarga ini, tidak peduli seberapa buruk Zhao yang statusnya masih ribuan mil jauhnya dari orang lain. Hanya karena dia perempuan, dan Zhao yang adalah laki-laki. Di mata Zhao Tizu, anak perempuan akan selalu menikah, sedangkan anak laki-laki akan meneruskan garis keluarga. Jadi dia bisa meminta hal-hal yang tidak terbatas dari dirinya sendiri, dan kemudian membiarkan Zhao yang menyia-nyiakannya. Zhao Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Susia, datanglah ke ruang konferensi. Oke, Tuan Zhao. Segera, Susia, sekretaris manajer umum, membuka pintu ruang konferensi. Tuan Zhao, apa perintah Anda? Keluarkan mereka. Jika mereka tidak mau bekerja sama, mintalah Departemen Keamanan untuk mengirim beberapa orang. Jika mereka membuat keributan di perusahaan atau di depan perusahaan, laporkan mereka langsung ke polisi dan mengatakan bahwa mereka mempengaruhi operasi normal perusahaan. Ini akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tuntut mereka secara langsung dan biarkan mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Zhao Xuan meninggalkan ruang konferensi tanpa menoleh ke belakang. Ini, Zhao yang tercengang, Zhao Tiezu juga tercengang. Li Chunhua juga bingung, keluarga Feng Miao yang terdiri dari 3 orang semuanya tercengang. Beraninya Zhao Xuan melakukan ini. Ini tidak lagi memperlakukan mereka sebagai sebuah keluarga. Keluarga Feng Miao tidak pernah merasakan sakitnya Zhao Xuan, jadi mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Menurut mereka, tidak peduli seberapa besar konfliknya, mereka tetaplah satu keluarga. Sekarang Zhao Xuan sudah makmur, dia pasti akan menjaga keluarga Zhao Yang. Dengan status dan kekayaan Zhao Xuan saat ini, dukungan apapun untuk mereka akan cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan kelas atas di kampung halaman. Namun hasilnya di luar dugaan mereka. Zhao Xuan tidak hanya tidak mendukung mereka, dia bahkan ingin menuntut mereka. Baru pada saat itulah keluarga Zhao Tiezu yang beranggotakan 3 orang menyadari bahwa Zhao Xuan telah benar-benar berubah dan bukan lagi Zhao Xuan yang telah mereka pukul dan tegur sebelumnya. Sekarang dia adalah general manajer Zhao, orang yang hebat. Hanya saja mereka sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Prestasi putrinya saat ini awalnya merupakan kebahagiaan besar bagi keluarga dan leluhurnya. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Mereka telah bekerja keras hampir sepanjang hidup mereka, dan mereka dapat menikmati kebahagiaan di sisa hidup mereka bersama Zhao Xuan.
Namun semua itu dirusak oleh tangan mereka sendiri. Tentu saja, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pemukulan dan omelan mereka, penipuan dan tuntutan tanpa akhirlah yang membuat Zhao Xuan begitu kejam. Karena hatinya lelah, dingin juga, Zhao Tizu dan yang lainnya pergi. Di bawah intimidasi beberapa orang besar dari Departemen Keamanan, mereka harus pergi. Lagi pula, saya keluar dari tempat kecil dan tidak pernah bertemu banyak orang duniawi. Begitu Zhao Xuan bersikap keras terhadap mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak berani menimbulkan masalah di Donglai International. Departemen Keamanan bukanlah seorang vegetarian. Mereka merasa bersalah ketika melihat beberapa orang besar. Selain itu, mereka mungkin harus masuk dan jongkok selama beberapa hari. Setelah 2 bulan pelatihan, Zhao Xuan menjadi sangat mengintimidasi sebagai wanita yang kuat. Mereka tidak berani bertaruh apakah Zhao Xuan benar-benar akan menuntut mereka. Saya hanya bisa pergi dengan putus asa. Melanggar hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Zhao Tizu dan istrinya, yang telah menjadi petani sepanjang hidup mereka. Jika mereka benar-benar masuk dan berjongkok selama beberapa hari, mereka tidak akan dapat mengangkat kepala mereka sebagai orang-orang di dalam desa selama sisa hidup mereka, dan mereka tidak akan mampu menghadapi keluarga Zhao bahkan jika mereka mati. Kali ini, saya benar-benar datang ke sini dengan semangat yang baik dan kembali dengan rasa malu. Orang tua Feng Miao semakin marah, mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan harus membayar biaya perjalanan. Zhao Xuan berdiri di dekat jendela kantornya, memperhatikan kepergian mereka agak melamun. Bukan karena dia benar-benar tidak punya hati. Tapi dia tahu lubang ini tidak bisa dibuka. Setidaknya itu tidak bisa dibuka sekarang. Saya telah tinggal bersama mereka selama bertahun-tahun. Dia mengenal keluarga ini dengan sangat baik. Begitu lubang ini dibuka hari ini, mereka akan terus memintanya tanpa henti, dan jumlahnya akan semakin besar. Saat pertama kali bekerja, dia dibayar 500 per bulan. Lambat laun, mereka mulai menaikkan harga karena berbagai alasan, dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan akhirnya 20.000. Meski begitu, mereka masih belum puas dan menginginkan lebih. Dalam hati mereka, cepat atau lambat putri mereka akan menikah. Sebelum menikah, semua uang yang diperolehnya harus diberikan kepada mereka, jika tidak mereka akan mendapat keuntungan dari beberapa anak nakal di kemudian hari. Pikirkan ini. Zhao Xuan memikirkan Lin Dong lagi. Saya memanjat keras hanya untuk lebih dekat dengan Lin Dong. Namun semakin banyak kontak yang dia miliki, semakin dia merasa bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Lin Dong. Fondasi keluarga Lin Dong terlalu dalam. Ratusan miliar telah dihabiskan dengan santai, dan itu terus meningkat. Untuk keluarga kaya raya, keluarga pasti akan mengatur segalanya untuknya, bahkan pernikahan Lin Dong mungkin tidak bisa lakukan sendiri. Tapi setelah melakukan kontak dengan Lin Dong, adakah orang lain yang bisa menarik perhatiannya? Jawabannya pasti tidak. Mungkin Anda ditakdirkan untuk mati sendirian. Memikirkan masalah ini, dia menjadi sedikit kesal, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini dan hanya mengambil langkah demi langkah. Adapun Zhao Yang dan yang lainnya. Jika pasangan tua terus seperti ini, saya hanya bisa menunggu sampai mereka tua, tidak bisa bergerak atau memarahi orang lain, lalu kembali menemui mereka, mencarikan 2 pengasuh untuk mereka, dan membiarkan mereka menikmati masa tua dengan damai. Dan Zhao Yang, karena dia bisa bertaruh dengan biaya sekolah yang dia berikan padanya, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pergi setelah memberinya uang kali ini? Jika itu bukan uang hasil jerih payah Anda tidak akan merasa kasihan.
Jadi lebih baik menunggu sampai dia menikah, dewasa, dan memahami kesulitan adiknya, lalu bantu dia dengan tepat tergantung situasinya. Titik 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 titik. Gempa bumi besar terjadi di kalangan kelas atas Kyoto pada hari ini. Terutama pelacur. Qin Zheng, salah satu raja surgawi agung, meninggal mendadak. Siapa yang percaya? Qin Zheng adalah pemain top, dan kebugaran fisiknya tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, seseorang dengan level ini akan memeriksakan tubuhnya hampir setiap bulan, jadi tidak mungkin dia mati mendadak. Tapi keluarga Qin baru saja merilis berita seperti itu. Keluarga Qin bahkan mendatangkan kembali anak haram Qin Lai dari luar untuk menggantikan Qin Zheng sebagai penerus keluarga Qin. Tidak ada orang lain yang bisa mempercayai ini. Qin Zheng pasti sudah mati. Mengenai bagaimana dia meninggal, semua orang masih belum tahu. Hanya sedikit orang yang tahu sedikit tentang situasinya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang diketahui semua orang adalah dia pasti tidak meninggal karena wabah penyakit mendadak seperti yang dikatakan keluarga Qin. Semakin banyak orang yang penasaran dengan penyebab kematian Qin Zheng dan mulai bertanya-tanya, namun hasilnya tidak bagus. Bahkan orang yang mengetahui sesuatu pun tidak berani berbicara omong kosong. Bagaimanapun, kekuatan yang terlibat terlalu menakutkan, dan semua orang takut terbakar. Kyoto, klub tembok besar. Inti dari partai makar adalah semuanya. Kematian Raja Surgawi yang agung bukanlah masalah sepele bagi para pengkhianat. Dasar jalang. Bagaimana Qin Zheng meninggal? Keluarga Qin mengatakan itu adalah penyakit yang tiba-tiba. Bagaimana mungkin? Namun, kami bertanya-tanya dan tidak dapat mengetahui penyebabnya. Mungkin level kami terlalu rendah. Bisakah Anda membantu? Bolehkah kami membereskan kebingungan ini? Tanya Zhang Hansen, salah satu raja besar partai Tatis. Benar, kita semua ingin tahu penyebab kematian Qin Zheng. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota partai pengkhianatan, dan keluarga Qin mengeluarkan asap. Jelas ada sesuatu di dalamnya. Lebih baik kita melakukannya, perhatikanlah jika kami mengetahuinya. Raja Agung lainnya berkata, tolong, minta perempuan jalang itu untuk menjernihkan keraguannya. Petik 2. Tolong minta perempuan jalang itu untuk menjernihkan keraguannya. Tanda seru petik 2. Lain, Zhao Xidao menyesap tehnya dan berkata Qin Zheng dibunuh karena dia menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Adapun siapa orangnya, saya tidak bisa mengatakannya. Keluarga Qin melepaskan bom asap karena mereka tidak bisa, mampu menyinggung mereka. Jika penyelidikan berlanjut, mungkin seluruh keluarga Qin akan musnah. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Zhao Xidao. Meskipun mereka juga menduga bahwa Qin Zheng mungkin meninggal karena pembunuhan, mereka masih sedikit terkejut ketika Zhao Xidao benar-benar mengatakannya. Pewaris keluarga Qin meninggal, dan dia bahkan tidak berani melihatnya. Identitas orang yang disinggung Qin Zheng kali ini begitu kuat sehingga membuat orang sedikit takut. Kecuali si jalang Zhao Xidao, kekuatan keluarga orang lain yang hadir hampir sama dengan Qin Zheng. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak lebih kuat. Dengan kata lain, jika mereka terprovokasi, mereka akan bernasib sama seperti Qin Zheng, dan kematian mereka akan sia-sia. Ini membuat mereka gugup. Bagaimanapun, ini terjadi di Kyoto. Jika ada di antara mereka yang tidak sengaja menabraknya, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, semua orang memutuskan untuk tidak menonjolkan diri selama periode ini dan berusaha untuk tidak keluar rumah sesering mungkin. Biarpun kamu keluar, kamu tidak boleh sombong seperti sebelumnya. Tun, kalau begitu kita akan baik-baik saja, kan? Jangan khawatir, semuanya ini hanya perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan pesta jalang kita. Namun, semua orang harus tetap bersikap low profile akhir-akhir ini, karena orang itu adalah masih di Kyoto,
dan mungkin kamu bisa bertemu denganku suatu hari nanti, hanya saja kamu belum tahu. Oh, oke, aku sudah memutuskan untuk tidak mengajakmu keluar, daftarkan sesegera mungkin. Zhang Hansen berkata dengan serius. Lagi. Raja Surgawi Agung lainnya juga berkata setelahnya. Oke, kalau begitu mari kita berhenti berkumpul untuk sementara waktu dan berlatih seni bela diri di rumah. Jika kamu tidak masuk daftar harimau, kamu tidak akan bisa naik ke panggung sama sekali. Zhao Xidao berkata dengan kata terakhir. Penunjukan 10 tahun akan segera tiba, dan dia tidak ingin kesalahan lagi terjadi pada orang-orang ini. Zhou Huaili sedang dalam perjalanan ke bandara. Dia telah menelepon kepala sekolah, Zhou Limin, dan setuju untuk menunda studinya dan pergi ke luar negeri. Zhou Limin tentu saja menolak. Zhou Huaili adalah wajah Universitas Jiangnan dan Presiden Serikat Mahasiswa. Jika dia pergi, bukankah Universitas Jiangnan tidak dapat mempertahankan bakatnya? Presiden Zhou Limin pasti tidak akan setuju dengan hal semacam ini yang mencoreng reputasi Universitas Jiangnan. Namun, Zhou Huaili bertekad untuk pergi. Tidak peduli bagaimana Zhou Limin mencoba membujuknya, itu tidak ada gunanya. Dia bahkan mengucapkan ancaman, tetapi tetap tidak dapat menghentikan tekad Zhou Huaili untuk pergi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju, namun memintanya untuk kembali secepatnya untuk menyelesaikan studinya. Meskipun Zhou Huaili setuju dengan sepenuh hati. Tapi bisa atau tidaknya kamu kembali tergantung situasinya. Jika Qin Zheng menangkap Lin Dong, dia mungkin kembali dalam 2 hari. Jika Qin Zheng tidak bisa mengalahkan Lin Dong, maka dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan studi apapun, kehidupan lebih penting. Saat ini, ada panggilan masuk ke ponselnya. Itu dari seorang teman yang tumbuh bersamanya. Keduanya adalah Antek Qin Zheng. Xiao Lizi, Tuan Qin sudah mati. Petik 2 tanda seru. Dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan pegangan pada telepon. Aku mengerti, tolong hubungi aku jika kamu punya waktu. Kata Zhou Huaili dan menutup telepon. Qin Zheng sebenarnya sudah mati, pasti Lin Dong yang melakukannya. Beri kode. Ini sangat menakutkan. Tidak, dia harus segera pergi. Mungkin Lin Dong sedang mencarinya sekarang. Bu, bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Zhou Huaili tergagap. Ku bilang Huaili, ada apa denganmu? Kamu gelisah sejak kemarin, dan tiba-tiba pergi ke luar negeri. Kamu terburu-buru, apa yang terjadi? Beritahu ibu. Zhou Huaili memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu Ibu Zhou tentang situasi sebenarnya, sehingga mereka dapat bersiap jika Lin Dong datang untuk menyelidiki. Jadi dia berkata, Bu, saya baru saja menerima kabar bahwa putra tertua keluarga Qin telah meninggal. Tahukah Anda bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh oleh seseorang, dan saya kenal orang itu. Karena Tuan Qin, kami masih ada hari libur, dia baru saja menemukanku kemarin, dan berita kematian Tuan Muda Qin keluar hari ini. Aku takut dia akan datang menggangguku. Jadi aku hanya bisa keluar dan bersembunyi keluarga Qin, Ibu Zhou bertanya. Itu dia, Ibu Zhou mengerem dan memarkir mobil di pinggir jalan. Dia berbalik dan memandang Zhou Huaili dengan ekspresi serius dan bertanya, apakah kamu yakin? Menjawab dengan serius. Ibu Zhou mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Zhou tua, apakah terjadi sesuatu pada keluarga Qin? Ibu Zhou bertanya begitu panggilan tersambung. Kemudian dia mendengarkan dengan tenang beberapa saat. Oke, aku mengerti. Silakan saja dan sibuk. Aku akan mengirim anakku ke bandara segera. Baiklah, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Ibu Zhou menutup telepon dan berkata kepada Zhou Huaili dengan ekspresi serius, ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian secara detail.
Zhou Huaili mulai berbicara tentang terakhir kali dia menemani Qin Zheng ketika dia bertemu Lin Dong di Fully Sense di Jiangcheng, dan berlanjut hingga Lin Dong menemukannya kemarin. Kamu bingung. Siapa yang memintamu untuk ikut serta dalam pertarungan di antara mereka? Kamu bahkan tidak tahu identitas yang lain, kamu benar-benar putus asa. Aku tahu kamu ingin mengandalkan pohon besar Qin keluarga, tapi tidakkah kamu memikirkannya, bagaimana keluarga Zhou kita bisa menyinggung perasaan seseorang yang bisa menjadi saingan putra tertua keluarga Qin? Keluarga kita hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di Kyoto, dan sekarang bahkan ahli waris dari keluarga kelas 1 seperti keluarga Qin pun hanya. Jika kamu bisa menanggungnya sendiri, jangan berani mengumumkannya ke publik. Bukankah itu seperti menghancurkan seekor semut jika seseorang membunuhmu? Ibu Zhou berkata dengan penuh kebencian. Bu, aku tahu aku salah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku takut sekali. Lin Dong benar-benar berani membunuh orang. Jika dia tidak masuk sekolah kemarin, dia pasti sudah membunuhku. Tolong bantu aku. Zhou Huaili berkata sambil terisak. Dia sangat ketakutan saat dia mengetahui tentang kematian Qin Zheng. Seluruh tubuhnya hampir roboh. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Aku akan mengantarmu ke bandara dan pergi ke luar negeri. Jangan kembali sebentar. Jangan beritahu ayahmu tentang hal ini. Kalau tidak, dia mungkin akan meninggalkanmu demi keluarga. Kata Ibu Zhou sambil menyalakan mobil dan menuju ke arahnya. Saat dia berangkat ke bandara, kali ini Zhou Huaili mengemudi secepat yang dia bisa. Bu, apa yang akan kamu lakukan jika Lin Dong datang ke rumahmu? Zhou Huaili menenangkan diri dan bertanya. Jangan khawatir, selama kamu pergi, kita akan punya cara kita sendiri. Bagaimanapun, ini adalah Kyoto. Jika Tuan Yang Sah tidak ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Meski dia mengatakan ini, hatinya jauh dari tenang. Menilai dari fakta bahwa pewaris keluarga kelas 1 seperti keluarga Qin hanya bisa menelan amarah mereka setelah kematian mereka, kekuatan di balik Lin Dong jelas menakutkan. Dengan kepergian putranya, bahkan jika Lin Dong tidak berani menghadapi keluarga Zhou secara terbuka, selama kekuatan tingkat ini melakukan sedikit gerakan secara rahasia, keluarga Zhou akan hancur. Dan Anda belum bisa memberitahu Lao Zhou tentang hal ini, jika tidak putranya tidak akan pernah bisa pergi. Demi seluruh keluarga Zhou, putranya pasti akan menjadi korban. Lao Zhou tidak kekurangan seorang putra bernama Huaili, tetapi ia hanya memiliki satu putra bernama Huaili, jadi ia harus menjaganya bagaimanapun caranya. Saya hanya bisa menyuruhnya pergi dulu dan kemudian kembali ke suami saya untuk mendiskusikannya dengan hati-hati. Zhou Huaili dan putranya masih berada di dalam mobil, merasa ketakutan karena telah menyinggung Lin Dong. Lin Dong sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Faktanya, dia sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Zhou Huaili, dia hanya membuatnya takut kemarin. Dia selalu jelas tentang keluhannya. Kemarin, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menekan Zhou Huaili. Dilihat dari jawaban Zhou Huaili, sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahwa Qin Zheng akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius peran kecil seperti ini. Anda tidak dapat membunuh seseorang hanya karena Zhou Huaili melaporkan lokasinya ke Qin Zheng. Dia tidak mungkin berdarah dingin. Tentu saja, lain ceritanya jika Zhou Huaili mengetahui bahwa Qin Zheng ingin membunuhnya dan memberikan lokasi tepatnya. Setelah kematian Qin Zheng, kehidupan Lin Dong kembali damai. Namun, tim laba-laba mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bersantai sekarang, karena komisi untuk web gelap dibayar di muka, jadi meskipun Qin Zheng adalah majikan dan meninggal, selama seseorang mengambil alih tugas tersebut akan tetap berlanjut. Lin Dong tidak peduli.
Dengan kekuatan fisik tingkat keempat dan kekuatan mental tingkat pertama, dia benar-benar tidak meremehkan kebanyakan orang. Sasaran di depannya adalah orang-orang seperti Su Wanli dan Zhou Zhenghua. Hanya saja poin Shen Hao naik sedikit lambat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Itu belum menembus 100, hanya 10 poin. Jika tidak, Anda dapat meningkatkan fisik Anda ke tingkat luar biasa kelima. Dia juga tidak tahu bahwa karena kematian Qin Zheng, banyak anak dari keluarga bangsawan di Kyoto yang ketakutan, takut akan bertemu bintang jahatnya. Dia berencana untuk kembali ke sekolah dulu. Lagi pula, dia masih pelajar, dan dia tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Karena semua orang menasihatinya untuk tidak menonjolkan diri, dia harus tetap bersikap rendah hati untuk saat ini. Meskipun poin Shen Hao meningkat perlahan sekarang, ketika yayasan berada di jalur yang benar, ditambah upaya orang-orang yang dikirim Zhao Xuan ke kota-kota besar, ditambah kota ajaib dan Kyoto. Poin Shen Hao akan segera mengalami tahap lonjakan. Ketika saatnya tiba, pertama-tama dia akan meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya secara maksimal, kemudian meningkatkan dan mempelajari beberapa keterampilan tempur lainnya, dan dia harus bisa berjalan ke samping. Setidaknya saya tidak akan takut pada orang seperti Su Wanli dan Zhou Zhenghua. Bersambung.